Akhirnya berkata nafsi, nafsi, nafsi 3 kali diulangi. Ini urusanku sendiri sudah sangat membingungkanku. Tolonglah cari yang lain. Idhabu ila ghairi, carilah yang lain. Idhabu ila Nuhin, pergilah kepada Nuh, yakni seorang nabi yang dikenal juga sebagai nabi semua agama. Karena Nabi Nuh di dalam semua agama samawi itu diakui oleh mereka. Fayatuna Nuhan fayaquluna ya Nuhu innaka anta awwalur rusuli ila ahlil ardi. Kemudian mereka segerombolan orang tersebut mendatangi Nabi Nuh waqad dan berkata, sesungguhnya engkau adalah pertama kali rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Waqad samakallahu abdan syakura, dan Allah telah menamaimu dengan sebutan abdan syakura, seorang hamba yang sangat pintar bersyukur. Oleh karena itu wahai Nabi Nuh, isfa' lana ila rabbika, mintakan pertolongan untukku, untuk kami semua yang sedang menghadapi kedahsyatan ini kepada Allah, kepada Tuhanmu. Ala tara ila mahnanu fihi fayaqulu, kemudian Nabi Nuh pun menjawab, inna rabbi azza wa jalla qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla. Jawaban yang sama dilontarkan oleh Nabi Nuh sebagaimana Nabi Adam menyampaikannya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Kemudian Nabi Nuh menceritakan bahwa dia telah merasa juga melakukan sebuah kesalahan, yakni ketika Nabi Nuh ini mendoakan kaumnya untuk binasa. Seperti yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh, Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina dayyara, yang artinya itu adalah Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membumi hanguskan seluruh umat manusia dan jangan sisakan minal kafirina, orang-orang yang kafir, dayyaro, satu pun itu jangan sampai disisakan. Sehingga dikisahkan Nabi Nuh ini hanya memiliki pengikut 40 pasang, artinya ada 80 pasang, dan 40 pasang tersebut adalah kaumnya Nabi Nuh yang mana diperoleh sebelum beliau diperintah untuk dakwah. Artinya kalau kita ngomong soal seperti sosial media, Nabi Nuh itu tidak menambah lagi followersnya. Jadi hanya follower yang dulu, kemudian dakwah tidak menambah satu pun, tidak ada yang mengikuti ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam. Karena doa itu yang dirasa doa tersebut adalah sebuah kesalahan, sehingga Nabi Nuh pun berkata, nafsi, 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 urusanku sudah sangat membuatku pusing, tidak usah minta kepadaku. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim, kemudian Nabi Nuh menyarankan untuk datang ke Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Ibrahim akhirnya menyatakan bahwa beliau tidak bisa menolong orang-orang tersebut karena merasa telah melakukan kebohongan 3 kali. Yang pertama, ketika beliau diajak oleh kaumnya yang dimana di situ ada pesta, dan pesta tersebut ada penyembahan berhala. Kemudian Nabi Ibrahim menolaknya dengan menyatakan, inni sakim, saya telah sakit. Padahal saat itu Nabi Ibrahim tidak sakit. Dan yang kedua, ketika ada operasi yang mana saat itu rajanya adalah ketika ada seorang laki-laki mempunyai istri itu akan dirampas oleh penguasa saat itu. Dan saat itu Nabi Ibrahim sedang berjalan dengan Ibu Sarah atau Siti Sarah, yakni istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat terkena operasi, Nabi Ibrahim menyatakan, ini adalah saudara-saudari perempuanku. Jadi tidak menyatakan bahwa Sarah ini adalah istrinya. Karena apa? Karena demi melindungi agar Sarah ini tidak diambil atau dirampas oleh penguasa saat itu. Itu Nabi Ibrahim merasa telah melakukan kebohongannya. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim merasa melakukan kebohongan, yakni saat beliau ini menghancurkan seluruh berhala yang ada di tempat penyembahan raja saat itu. Dan setelah dihancurkan semua berhala itu, palu atau alat yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala kecil tersebut akhirnya dikalungkan di berhala yang paling besar.
Dan ketika ditanya oleh penguasa saat itu, Nabi Ibrahim pun menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hada. Kalau kamu pengen tahu siapa yang menghancurkan berhala-berhalamu, bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang besar adalah ini. Padahal saat itu Nabi Ibrahim hanya sedang berdiplomasi atau menceritakan dengan maksud yang berbeda yang diterima dari lawan bicaranya. Tapi Nabi Ibrahim merasa bahwa itu adalah sebuah kebohongan dan kesalahan, sehingga Nabi Ibrahim ini tidak berani memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang menghadapnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Kemudian merekomendasikan, Nabi Ibrahim ini merekomendasikan idhabu ila Musa, diperintah untuk datang ke Musa. Nabi Musa pun sama, merasa telah melakukan kesalahan, yakni apa? Nabi Musa pernah mendatangi dua orang yang bertikai, yang satu dari Bani Israel dan yang satu dari bukan Bani Israel. Tanpa tahu duduk perkaranya, Nabi Musa kemudian memukul orang yang non Israel, karena bagaimanapun Nabi Musa ini adalah Bani Israel juga. Kemudian setelah dipukul, ternyata yang dipukul itu sampai meninggal. Inilah yang menyebabkan Nabi Musa merasa tidak berhak untuk memberikan pertolongan, karena takut kepada Allah mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di muka bumi. Kemudian Nabi Musa pun merekomendasikan Nabi selanjutnya, yakni idhabu ila Isa bin Maryam. Pergilah kepada Isa ibni Maryam, putra Maryam. Kalamku, kajian Islam Qudsiah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.